Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Gunung Pasi, Pendakian Terakhir. Kita mulai saja ceritanya. Hujan tipis membasahi kaca jendela sebuah kafe di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Di pojok ruangan, 5 orang duduk mengelilingi meja bundar. Secangkir kopi dan gelas-gelas minuman dingin tersusun acak di depan mereka. Jadi, kalian mau liburan kemana? Suara roaring, Aseng, memecah kebisuan. Nada bicaranya santai sambil memainkan kamera DSLR yang tak pernah lepas dari tangannya. Aku udah bosen ke puncak, Bali juga udah sering. Kita butuh sesuatu yang beda, jawab Farhan sambil menyesap kopi hitamnya. Tatapannya serius, tapi ada kilatan antusiasme di matanya. Beda itu maksudnya? Dilla mencondongkan tubuh ke depan, kedua tangannya menopang dagu. Jangan bilang lo mau ngajak kita ke tempat horor lagi, Han. Farhan tersenyum tipis. Bukan horor. Petualangan. Eza, yang dari tadi sibuk memotret latte art di mejanya, langsung menoleh. Petualangan? Macam pendakian gitu? Gue gas. Kalau pendakian, gue ikut, asal jangan terlalu ekstrim, kata Sehat pelan. Suaranya datar, tapi nadanya seolah menyimpan sesuatu. Farhan mengeluarkan ponselnya, lalu menampilkan foto sebuah gunung yang puncaknya diselimuti kabut tebal. Namanya Gunung Pasi. Lokasinya di Kalimantan Barat. Jalurnya belum banyak orang tahu, tapi katanya view-nya gila banget. Aseng mengernyit. Gunung Pasi? Baru denger gue. Aman gak tuh? Dilla menatap layar ponsel Farhan cukup lama. Cantik sih, tapi gue pernah baca artikel, ada gunung di Kalimantan Barat yang katanya angker. Jangan-jangan ini? Farhan tertawa kecil. Ah, itu cuma cerita warga lokal. Mitos biar orang gak masuk jalurnya. Sehat yang dari tadi diam, tiba-tiba berkata lirih, itu bukan mitos. Semua menoleh ke arahnya. Apa maksud lo? Tanya Dilla. Sehat menghela napas. Kakek gue orang Pontianak. Dia sering cerita tentang Gunung Pasi. Katanya, ada alasan kenapa jarang ada yang naik ke sana. Banyak yang hilang. Ada yang ketemu, tapi udah gak sama kayak waktu berangkat. Hening sejenak menyelimuti meja. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Farhan memecah suasana. Justru itu serunya. Kita bisa jadi kelompok pertama dari Jakarta yang naik ke sana dan cerita ke orang-orang kalau itu cuma mitos. Aseng mengangkat bahu. Ya udah sih, kapan lagi ke Kalimantan? Gue ikut, asal lo yang mimpin, Han. Dilla mendesah. Ya ampun, kalian ini, ya udah, gue ikut. Tapi kalau ada yang aneh, kita langsung turun. Eza menepuk meja. Deal. Kita ke Gunung Pasi. Sehat hanya mengangguk pelan, tapi tatapannya tidak lepas dari foto gunung berkabut di ponsel Farhan. Ada sesuatu di sorot matanya, sesuatu yang seperti ingin memperingatkan mereka, tapi tertahan di bibirnya. Mereka tidak tahu, keputusan di sore hujan itu akan menjadi awal dari perjalanan yang tidak akan pernah bisa mereka pulangin. Malam itu, setelah keluar dari kafe, hujan sudah reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menempel di udara Jakarta. Farhan berjalan di depan, disusul Aseng dan Eza yang masih saling bercanda soal pendakian angker, sementara Dilla dan Sehat berjalan agak di belakang. Lo beneran gak khawatir, Het? Tanya Dilla pelan. Sehat menoleh sekilas. Gue khawatir, tapi bukan buat gue. Buat kalian. Dilla mengerutkan kening. Kenapa ngomong kayak gitu? Gue cuma bilang, di gunung, kita harus hormat sama yang gak kelihatan, jawabnya singkat. 2 hari kemudian, mereka sudah berada di Bandara Supadio, Pontianak. Tas carrier besar menggantung di punggung masing-masing. Farhan memimpin rombongan menuju bus kecil yang akan membawa mereka ke sebuah desa di kaki Gunung Pasi. Perjalanan memakan waktu hampir 7 jam. Jalanan aspal perlahan berganti kerikil, lalu tanah merah. Pohon-pohon raksasa mulai mendominasi pandangan. Anjir, ini hutan semua, gumam Eza sambil memotret dari jendela. Aseng, yang duduk di sebelah sopir, bertanya pada pria parubaya yang mengemudikan bus. Pak, sering ada pendaki naik Gunung Pasi? Sopir itu melirik sekilas.
Sekarang? Udah jarang, nak. Dulu pernah ada rombongan dari luar kota. Katanya cuma mau trekking. Cuma, yang pulang gak semua. Suasana di bus mendadak senyap. Farhan mencoba mencairkan. Mungkin mereka nyasar. Sopir tersenyum tipis, tapi matanya tetap menatap lurus ke jalan. Nyasar itu wajar, tapi kalau nyasarnya ke tempat yang salah, gak semua bisa balik. Kalimat itu menggantung di udara. Dingin, membuat Dilla tanpa sadar memeluk tasnya. Mereka tiba di desa menjelang sore. Rumah-rumah kayu berderet, sebagian dengan tiang tinggi untuk menghindari banjir. Anak-anak bermain di tepi jalan, sementara orang tua duduk di beranda, menatap rombongan pendatang ini dengan tatapan campur aduk antara penasaran dan cemas. Seorang pria tua mendekat, wajahnya keriput, matanya tajam meski tubuhnya bungkuk. "Kalian mau naik Gunung Pasi?" tanyanya tanpa basa-basi. Farhan tersenyum sopan. "Iya, Pak. Kami cuma mau mendaki dan menikmati alam." Orang tua itu menggeleng pelan. "Kalau mau lihat alam, banyak tempat lain. Gunung itu bukan untuk manusia." Aseng tertawa kecil, mencoba menganggap itu hanya candaan. "Kenapa, Pak? Ada harimau atau beruang?" Pria tua itu menatapnya lama. "Lebih buas dari itu. Dan mereka tidak terlihat." Sehat berdiri sedikit di belakang, menunduk. Sepertinya dia mengenal pria tua itu. Dilla merasakan hawa dingin merambat di kulitnya. Angin sore bertiup, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan. Malam itu mereka menginap di rumah salah satu warga. Di luar, suara hutan terdengar jelas, jangkrik, burung malam, dan sesuatu yang entah apa, menyerupai suara langkah, padahal tidak ada siapa-siapa. Besok pagi, mereka akan mulai pendakian. Dan satu langkah saja ke jalur itu, mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Pagi itu udara terasa lembab, kabut tipis menyelimuti desa. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi kayu dari dapur rumah warga tempat mereka menginap. Farhan sudah bangun sejak subuh, memeriksa perlengkapan, sementara yang lain masih setengah mengantuk. "Bangun, Wai. Gunungnya gak bakal datang sendiri," seru Farhan sambil menepuk bahu Eza yang masih meringkuk di bawah selimut. Eza menguap lebar. "Han, lo yakin ini aman?" "Gue mimpi aneh semalam." "Asal lo jangan mikir aneh-aneh, aman." Farhan memasukkan kompas ke kantong jaketnya. Sekitar pukul 7, mereka berkumpul di halaman. Pria tua yang kemarin memperingatkan mereka berdiri di sana, menatap rombongan itu seperti hendak mengucapkan sesuatu. Namun, yang keluar dari bibirnya hanya kalimat pelan, "Kalau dengar ada yang manggil nama kalian, jangan jawab." Aseng tersenyum, pura-pura santai, meski matanya sedikit gelisah. "Baik, Pak. Nanti saya suruh mereka pasang mode silent." Tidak ada yang tertawa. Mereka mulai berjalan menapaki jalur setapak yang membelah kebun karet, lalu masuk ke hutan primer. Pepohonan raksasa menjulang, cahaya matahari nyaris tak menembus kanopi dedaunan. Sehat berjalan paling depan, disusul Farhan, Dilla, Aseng, dan Eza di belakang. Langkah kaki menimbulkan suara gemerisik dedaunan kering. "Sunyi banget ya," gumam Dilla. "Aslinya gini, Dil," jawab Sehat tanpa menoleh. "Gunung ini, gak banyak burung atau binatang kecil." Katanya, mereka menghindar. Farhan melirik jam tangannya. "Kita istirahat di pos bayangan jam 10. Aseng memotret sekeliling, tapi setiap kali dia melihat hasil fotonya, ada kilatan kabut aneh yang tertangkap lensa, padahal dia tidak melihatnya langsung. Sekitar 2 jam mendaki, Eza mulai melambat. Tunggu, kalian dengar gak?" Mereka berhenti. Sunyi. Hanya suara angin yang menggoyang dedaunan. "Dengar apaan?" tanya Farhan. "Kayak, ada yang manggil nama gue," jawab Eza pelan. Dilla mengerutkan kening. "Jangan bercanda, Za. Baru juga mulai." "Aku gak bercanda." Eza menatap ke arah semak belukar di sisi kanan jalur. Suaranya, lembut, tapi jelas. Dia manggil, "Eza, sini." Sehat langsung menatapnya tajam. "Jangan jawab. Jangan lihat." Eza menelan ludah, lalu mengangguk. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi sejak saat itu,
Langkah Eza terlihat ragu-ragu. Matahari mulai condong ke barat. Mereka tiba di sebuah area datar untuk mendirikan tenda. Farhan membagi tugas, Sehat menyiapkan api unggun, Dilla mengeluarkan logistik, Aseng sibuk memotret suasana sore, dan Eza, duduk dia menatap ke arah hutan. "Lo kenapa, Za?" tanya Dilla sambil menyerahkan botol minum. Eza menggeleng. "Gak apa-apa, cuma, kayak ada yang ngintip dari belakang pohon itu." Dia menunjuk pohon besar di tepi camp. Dilla menoleh, tapi tak ada apa-apa di sana. Hanya kabut tipis yang menggantung rendah. Malam turun cepat. Api unggun menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan hutan Gunung Pasi. Suara jangkrik sesekali terhenti, seolah ada sesuatu yang lewat. Dan tepat tengah malam, Eza bangun dari tidurnya. Matanya setengah terbuka, langkahnya pelan, menuju kegelapan di luar tenda. Tak ada yang menyadari, kecuali Aseng yang terbangun karena ingin buang air kecil. Dari dalam tenda, ia melihat siluet Eza berjalan menjauh, seolah mengikuti sesuatu yang tak terlihat. "Asu," gumam Aseng lirih, setengah ragu untuk membangunkan yang lain. Aseng menahan napas di dalam tenda, berusaha memastikan apa yang ia lihat bukan cuma mimpi. Tapi langkah Eza semakin jauh, tubuhnya seperti digerakkan sesuatu yang tak terlihat. Tanpa sadar, Aseng meraih senter kecil dari sakunya. "Za, lo mau kemana?" bisiknya pelan, takut membangunkan yang lain. Eza tak menjawab. Tubuhnya tegak kaku, kaki melangkah pelan ke arah pohon besar di ujung camp. Rasa gelisah mengalahkan rasa kantuk. Aseng membuka resleting tenda sedikit, menyelinap keluar. Udara malam begitu dingin, menusuk tulang. Api unggun sudah meredup, hanya menyisakan bara merah yang sesekali berkedip. Ia menyorotkan senter ke arah Eza. "Za. Serius? Mau kemana lo?" Eza berhenti. Tubuhnya diam, tapi kepalanya perlahan menoleh. Dan saat wajahnya terlihat di bawah cahaya senter, mata Eza kosong, pupilnya melebar penuh. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti sedang berbicara pada seseorang yang berdiri di hadapannya. Aseng mundur setapak. "Wai, jangan bercanda." Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari balik pepohonan. Suara seorang perempuan. Lembut. Penuh rayuan. "Eza, sini, ikut aku." Bulu kuduk Aseng berdiri. Suara itu jelas bukan suara Dilla. Eza mulai melangkah lagi, kali ini lebih cepat. Aseng panik. "Anjir. Han!" Han bangun, teriaknya sambil berlari kembali ke tenda. Farhan keluar dengan wajah setengah ngantuk. "Kenapa sih? Ribut banget." "Eza, dia jalan ke hutan sendirian. Ada yang manggil dia." Aseng terengah-engah. Sehat yang mendengar langsung menyambar jaketnya. "Jangan kejar kalau sendirian," katanya tegas. Mereka bertiga menyalakan senter dan mengikuti arah Eza pergi. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang terbatas. Tak lama, mereka melihat sesuatu di tanah, jejak kaki Eza yang memanjang ke dalam hutan. Tapi anehnya, jarak antar langkah semakin lebar, seolah ia melangkah lebih jauh dari kemampuan manusia biasa. Dilla yang ikut di belakang berbisik, "Gue gak suka ini, Han." Suara hutan berubah. Memang, jangkrik dan burung malam tidak terdengar sama sekali. Hanya ada suara dedaunan bergesekan dan bisikan samar di telinga mereka. Sehat berhenti tiba-tiba. "Jangan maju lagi." "Kenapa?" tanya Farhan. Sehat menunjuk ke depan. Di antara kabut, terlihat sosok Eza berdiri membelakangi mereka, menghadap ke pohon besar yang batangnya dipenuhi lumut. Di depannya, samar-samar terlihat siluet perempuan berambut panjang, tubuhnya pucat, berdiri dia menatap Eza. Sosok itu bergerak perlahan, lalu menembus ke dalam batang pohon, menghilang. Eza ikut melangkah ke arah batang pohon itu. "Eza!" "Jangan!" teriak Farhan sambil berlari. Tapi saat mereka sampai, Eza sudah tak ada. Hanya tersisa bau tanah basah dan suara angin yang entah dari mana datangnya. Dilla menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. "Tuhan, dia kemana?" Sehat menatap batang pohon itu lama sekali, lalu berbisik nyaris tak terdengar. "Dia di bawah." Malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak terhapus dari ingatan mereka. Setelah Eza menghilang begitu saja di hadapan mereka,
suasana camp berubah menjadi sunyi yang mencekam. Farhan, Aseng, Dilla, dan Sehat saling bertukar pandang dengan ketakutan yang teramat dalam, meski masing-masing berusaha menyembunyikannya. Farhan mencoba mengatur napas dan berkata dengan suara gemetar, "Kita harus cari Eza. Sekarang juga. Jangan sampai kita kehilangan dia begitu saja." Dilla mengangguk, air mata mulai menggenang di matanya. "Tapi di mana kita mulai mencarinya?" "Dia hilang di tengah hutan yang luas dan penuh kabut ini." Sehat menatap mereka, wajahnya yang biasanya tenang kini penuh kekhawatiran. "Kita cari jejaknya. Jejak kaki atau tanda apapun yang bisa menunjukkan kemana dia pergi." Mereka mempersiapkan senter dan perlengkapan seadanya lalu berusaha menelusuri jejak yang tadi terlihat. Namun, jejak kaki Eza seperti lenyap begitu saja di balik kabut tebal dan tanah yang lembek. Waktu berlalu tanpa hasil. Suara-suara hutan yang tadi hampir tidak terdengar, kini berubah menjadi bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. Sesekali terdengar suara lirih memanggil nama Eza, mengaburkan batas antara nyata dan halusinasi. Roring Aseng yang memegang kamera mencoba memotret ke arah hutan, berharap bisa menangkap sesuatu. Namun setiap foto yang dia ambil menampilkan bayangan samar dan sosok-sosok gelap yang terus bergerak di tepi gambar. Farhan memukul tanah dengan tangan gemetar, "Kita harus kembali ke camp dan buat rencana. Kita tidak bisa terpisah lagi." Sesampainya di camp, suasana lebih dingin dari sebelumnya. Tenda-tenda bergoyang tertiup angin malam, dan api unggun yang tadinya menyala terang, kini hanya menyisakan bara yang cepat meredup. Mereka saling bertukar cerita dan mulai merasakan ketegangan yang makin menguat. Dilla dengan suara parau berkata, "Kalian merasa ada sesuatu yang mengawasi kita?" Sehat mengangguk pelan. "Ini lebih dari sekadar hutan biasa. Gunung Pasi bukan tempat biasa. Dia hidup, dan dia menginginkan sesuatu dari kita." Malam semakin larut, ketegangan dan rasa takut menjalar di antara mereka. Di tengah hening, suara-suara samar kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan mendesak, membuat tubuh mereka seolah dikunci oleh rasa takut yang mendalam. Farhan memutuskan, "Besok pagi kita mulai pencarian lebih serius. Tapi untuk malam ini, kita harus tetap bersama dan waspada." Namun, tidak ada yang tahu bahwa malam itu, lebih dari satu jiwa akan hilang dalam pelukan kegelapan Gunung Pasi. Malam itu, rasa takut membungkus tubuh mereka seperti kabut tebal yang tak bisa ditembus. Setelah kehilangan Eza, suasana di camp semakin sunyi dan mencekam. Sehat mengawasi api unggun yang hampir padam, sementara Farhan dan Aseng sibuk memeriksa peralatan mereka. Dilla hanya duduk terdiam, menatap ke arah hutan yang gelap tanpa suara. "Gue gak bisa tidur," suara Dilla pecah dalam keheningan. "Kita harus tetap waspada," kata Sehat tanpa menatap siapapun, matanya tetap awas ke arah kegelapan. Beberapa jam kemudian, suara aneh mulai terdengar. Desahan dan bisikan dari dalam hutan. Aseng berdiri, memegang kamera dengan tangan gemetar, mencoba merekam. "Itu suara apa, ya?" Tiba-tiba, angin bertiup kencang, memadamkan bara api unggun. Gelap total. Kepanikan langsung menyelimuti mereka. "Cahaya, cepat!" Farhan berteriak. Mereka semua menyalakan senter dan menyorot ke sekeliling. Namun, suara bisikan berubah menjadi tawa kecil yang menyeramkan. "Siapa di sana?" Dilla mencoba bertanya, suaranya gemetar. Tak ada jawaban, hanya kegelapan yang terasa semakin hidup. Keesokan paginya, mereka menemukan jejak kaki baru yang bukan milik salah satu dari mereka. Jejak itu mengarah ke hutan lebih dalam. Farhan mengajak untuk mencari, tapi Sehat menahan, "Ini bukan tempat buat kita. Kita harus turun." Namun, Farhan berkeras. "Kalau kita menyerah sekarang, kita gak bakal tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Eza." Mereka akhirnya setuju untuk mencari Eza bersama. Tapi perjalanan ke dalam hutan makin menegangkan, tanda-tanda aneh makin jelas. Pohon-pohon tampak seperti bergerak sendiri, suara-suara aneh terus mengiringi langkah mereka. Saat matahari mulai tenggelam, Aseng yang berjalan paling belakang tiba-tiba menghilang. Hanya terdengar teriakan panik Farhan dan Dilla. Sehat berusaha mencari, tapi gelap dan kabut tebal membuatnya sulit. "Aseng!" teriaknya. Namun, yang tersisa hanya keheningan dan hawa dingin yang menusuk. Malam itu, mereka berdua yang tersisa tahu bahwa Gunung Pasi telah memilih mereka sebagai korban berikutnya. Malam itu, Dilla dan Sehat duduk terpaku di sekitar api unggun yang nyaris padam.
Aseng hilang tanpa jejak di tengah kabut tebal, dan Farhan ikut menghilang entah kemana saat mencoba mencarinya. Kini hanya tersisa 2 orang, 2 jiwa yang terus dihantui kegelapan Gunung Pasi. Gue gak ngerti, kenapa ini semua bisa terjadi. Suara Dila bergetar, suaranya nyaris tak terdengar. Kita harus keluar dari sini, sebelum semuanya terlambat. Sehat mengangguk pelan. Setuju. Tapi jalannya sulit, dan sesuatu di sini gak mau kita pergi begitu saja. Mereka berdua memutuskan untuk segera meninggalkan camp dan turun dari gunung sebelum malam tiba. Namun, langkah mereka berat. Setiap arah yang mereka ambil seolah berubah dan membingungkan. Tuhan, kenapa jalannya terus berputar? Keluh Dila sambil memegang lengan Sehat. Ini bukan jalur biasa, jawab Sehat dengan wajah serius. Ini jebakan. Gunung ini hidup dan membingungkan kita. Saat matahari mulai tenggelam, bayangan gelap mulai mengelilingi mereka. Bisikan semakin keras, menyuruh mereka untuk berhenti, menyerah, dan ikut mereka yang bersembunyi dalam kegelapan. Dila terhuyung dan hampir jatuh, Sehat segera menahan tubuhnya. Jangan lemah, katanya, berusaha menenangkan diri sendiri. Namun, di balik kabut, sosok samar muncul, wajahnya pucat dengan mata hitam tanpa pupil. Perlahan mendekat, mengulurkan tangan. Dila menjerit dan berlari, tapi Sehat tertangkap oleh sosok itu. Tangannya terlepas dari pegangan Dila, dan dalam hitungan detik, sosok itu menelan Sehat ke dalam kegelapan. Dila yang kini sendirian, berlari sekuat tenaga tanpa arah, sampai akhirnya dia terjatuh di sebuah jurang kecil. Saat ia menoleh ke belakang, suara tawa dingin bergema di hutan. Pagi berikutnya, penduduk desa menemukan Dila yang ketakutan dan tidak bisa bicara. Tubuhnya gemetar, matanya kosong, dan hanya mengulang kata-kata yang sama. Gunung Pasi, jangan pernah datang ke sana. Dila tidak pernah bisa melanjutkan cerita tentang apa yang terjadi pada teman-temannya. Mereka yang pergi ke Gunung Pasi, hilang satu persatu, sampai hanya tinggal bayangan dan bisikan dalam kegelapan. Beberapa hari setelah tragedi di Gunung Pasi, langit desa masih diselimuti mendung tipis. Hujan turun pelan, seperti ikut meratapi nama-nama yang tak pernah kembali. Dila berdiri di depan rumah sederhana tempat ia menumpang sejak awal kedatangannya. Ransel hitamnya terikat erat di punggung, namun tubuhnya terasa jauh lebih berat daripada beban itu. Matanya sayu, kulit pucat, dan setiap helaan napasnya seperti membawa sisa-sisa mimpi buruk yang tak mau lepas. Warga desa hanya menatap dari balik pintu, sebagian berbisik, sebagian memilih diam. Mereka tahu, Dila bukan lagi gadis yang sama seperti saat pertama kali menginjakan kaki di desa ini. Langkahnya perlahan menyusuri jalan keluar desa. Setiap batu, setiap pohon, setiap tikungan memanggil kembali bayangan wajah teman-temannya, tawa mereka, jerit mereka, dan tatapan terakhir sebelum semuanya menghilang. Ia tidak menoleh ke belakang. Bukan karena tak ingin, tapi karena takut. Takut jika ia melihat gunung itu lagi, kenangan akan menyeretnya kembali ke malam itu, malam ketika dunia berubah selamanya. Di ujung jalan, sebuah truk tua menunggunya. Sopirnya hanya mengangguk tanpa bertanya. Saat kendaraan itu bergerak meninggalkan desa, Dila menggenggam erat liontin kecil di tangannya, satu-satunya peninggalan dari pendakian terakhir itu. Ia tak tahu kemana ia akan pergi. Yang ia tahu hanyalah satu hal, Gunung Pasi akan selamanya menjadi luka yang tak pernah pulih, dan ia akan menghabiskan sisa hidupnya mencoba melupakan. Meski ia tahu, beberapa kenangan tidak diciptakan untuk dilupakan. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Gunung Pasi, pendakian terakhir, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.